Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Raja Gereja. Saya Pendeta Demak Simanjuntak MTH. Saya ditugaskan oleh Tuhan melalui Gereja HKBP di Seminari Sipoholon ini sebagai ketua di Sekolah Tinggi Guru Huria di Seminarium Sipoholon ini. Saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena saya dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya, walaupun saya tahu tidak ada satu orang manusia pun yang layak menjadi hamba Tuhan, karena semuanya adalah orang yang berdosa. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan melayakkan, ada yang dilayakkan oleh Tuhan menjadi hambanya dengan kelayakan yang diberikan oleh Tuhan melalui pemanggilannya kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya menjadi pendeta di HKBP telah melalui banyak proses, mulai dari guru huria dulu. Saya lulusan Sekolah Tinggi Guru Huria dari Seminari Sipoholon ini tahun 1985. Setelah saya melayani 10 tahun menjadi guru huria, tahun 95 saya cuti dari pelayanan saya dan saya studi lanjut ke STT HKBP Pematang Siantar dalam program S1 secara reguler, dan saya tamat tahun 2000, dan tahun 2000 saya praktek, dan tahun 2001 saya ditabiskan tanggal 26 Desember 2001 ditabiskan menjadi pendeta di HKBP di Gereja HKBP Parapat. Dan dalam pelayanan saya sebagai pendeta, saya melayani mulai dari HKBP Panambian Siursa Tanah Jawa, kemudian saya mengambil program S2 tahun 2003, setelah itu lulus tahun 2005 dan saya ditugaskan menjadi dosen di Sekolah Tinggi Bibelfrau, dan dari situ saya menjadi pendeta di HKBP Harapan Jaya Bekasi tahun 2010. Dan tahun 2013 saya dipindahkan oleh pimpinan kembali ke Lembaga Pendidikan Teologi di seminari ini menjadi wakil direktur, dan setelah tahun 2017 baru saya menjadi pimpinan di Sekolah Tinggi Guru Huria di Seminari Sipoholon ini. Demikian yang bisa saya sampaikan perkenalan diri saya kepada seluruh pemirsa. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan saya untuk menjelaskan latar belakang hingga saya terpanggil menjadi seorang pendeta sampai saat ini. Saya dilahirkan di keluarga yang sederhana, bukan di keluarga yang berada. Ayah saya adalah seorang petani, dan bisa dikatakan keluarga yang miskin. Tetapi semangat ayah saya untuk mendidik kami, anak-anaknya, sangat luar biasa bersama ibu saya. Setiap malam kami disuruh berdoa, membaca Alkitab. Satu persatu kami selalu habis makan malam itu wajib berdoa. Itu adalah menanamkan semangat bagaimana supaya anak-anaknya bisa maju. Suatu ketika dengan kehidupan kerohanian ini, setiap tahunnya diadakan liturgi di gereja. Saya pernah mendapat hadiah dari seorang penatua, sebuah lilin yang sudah kena bakar sebagian. Itu sebagai hadiah yang diberikan kepada saya karena saya bisa mengucapkan liturgi dengan baik
Dan benar, walaupun saya masih kelas 1 SD ketika itu, saya melihat betapa pelayanan di kerajaan Tuhan itu adalah sebuah pelayanan dan cita-cita. Dan cita-cita itu sejak awal itu tertanam di hati saya, bagaimana saya kalau dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya. Suatu ketika setelah tamat SMP, saya mengutarakan itu kepada ayah saya, dan ayah saya katakan, saya tidak sanggup menyekolahkanmu ke sekolah pendeta Amang, tetapi saya akan usahakan kamu ke sekolah guru huria di seminari Sipoholon. Dan itulah yang memberangkatkan saya dengan semangat ayah saya di sekolah guru huria di seminari Sipoholon ini. Ketika saya naik CD, satu ayat yang mendorong dan memotivasi hidup saya dari ayat CD saya, yaitu yang tertulis di dalam Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan berbuah, dan buahmu itu tetap. Kata yang pertama, memilih, itu selalu saya turuti. Kemanapun saya ditugaskan oleh pimpinan, saya selalu menuruti SK dan belum pernah menolak SK itu. Saya menurutinya karena saya tahu bahwa itu adalah suruhan Tuhan, karena Tuhan memilih saya menjadi hamba Tuhan. Dan yang kedua adalah supaya engkau pergi dan berbuah. Berbuah ini adalah menjadi kalimat yang selalu terngiang di hati saya sebagai hamba Tuhan. Bagaimana saya bisa berbuah? Karena saya tahu tujuan hidup manusia paling hakiki adalah ketika dia berguna bagi orang lain. Karena pernah Yesus marah kepada sebatang pohon yang tidak berbuah. Karena tidak berbuah maka pohon itu dikutuk oleh Tuhan Yesus. Itu terngiang bagi saya, supaya hamba itu adalah hamba yang harus menghasilkan buah. Kemanapun saya ditempatkan oleh Tuhan melalui HKBP, saya selalu berpikir bagaimana supaya pelayanan saya itu berbuah. Saya yakin bahwa pelayanan itu berbuah bukanlah hasil usaha manusia, tetapi itu adalah hasil daripada pekerjaan Roh Kudus. Tetapi saya yakin setiap orang yang memberikan dirinya itu akan diberikan kuasa oleh Tuhan supaya dia pergi dan berbuah. Apa yang dikatakan dalam Galatia 5:22, hendaklah kamu berbuah, dan buah itu adalah buah-buah roh. Dan inilah cita-cita dan keinginan saya, supaya buah-buah dalam pelayanan saya semakin banyak dinikmati oleh orang. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesaksian saya ini. Biarlah kesaksian yang saya yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.